Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran mengenai mata kuliah Geologi Struktur pada pekan ke-6, yaitu pembahasan terkait dengan rekahan dan deformasi brittle, gitu ya. Jadi pembahasan untuk bab kali ini itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah membahas mengenai mekanisme deformasi brittle itu seperti apa dan implikasinya seperti apa di lapangan. Lalu yang bagian kedua, kita membahas mengenai mekanikal dari rekahan. Dan yang ketiga, itu membahas terkait dengan deformation bands. Dan tentunya video pembelajaran ini dibagi ke dalam 3 video yang memuat masing-masing bagian. Ini adalah review questions. Jadi sebenarnya ini membantu kalian untuk mengukur sejauh mana kalian sudah memahami materi yang disampaikan pada bab kali ini. Jadi 1 sampai 12 ini ada pertanyaan fundamental yang seharusnya bisa kalian jawab ketika kalian sudah menyimak video pembelajaran dari bagian 1, bagian 2, bagian 3 terkait dengan bab rekahan dan deformasi brittle. Baik, kita coba memulai. Saya akan memulai dari deformasi brittle. Bahwasanya deformasi brittle adalah deformasi yang terjadi pada material atau dalam hal ini geologi batuan, berarti batuan yang memiliki sifat brittle. Tentunya sifat brittle tersebut apabila mengalami deformasi atau menerima stres, itu akan menyebabkan rekahan-rekahan. Dan tentunya material batuan yang bersifat brittle spesifik ya, ditemukannya di kedalaman yang relatif dangkal. Jadi mungkin dari 0 sampai maksimal 10 km kedalaman atau 15 km kedalaman bumi itu adalah zona dari deformasi brittle. Tentunya selebihnya lebih dalam lagi itu akan masuk ke zona deformasi brittle ductile transition dan lebih dalam lagi akan memasuki zona ductile deformation. Nah, untuk ductile deformation sudah kita bahas pada bagian sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Ke pertemuan kali ini kita akan fokus ke bagian brittle deformation. Oke. Secara umum, fractures itu terbentuk dari bisa dibagi berdasarkan genetik, berdasarkan origins atau keterbentukannya, sel keterbentukannya, dan tentunya nanti akan berasosiasi dengan struktur yang lain. Oke. Berdasarkan genetik, fractures terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada tensile fractures dan ada shear fractures. Berarti ketika saya berbicara mengenai tensile, berarti saya berbicara mengenai hal yang berhubungan dengan stres. Oke. Karena tensile itu pasti pasangan dengan kompresif dan itu adalah term untuk stres. Jadi ketika saya bicara tension fractures atau tensile fractures, berarti itu ada hubungannya dengan gaya tarik, ya, hubungannya dengan dinamik dari batuan tersebut. Tentunya shear fractures pun merupakan diartikan sebagai rekahan geser, atau mungkin di situ ada pengaruh baik dari tensile maupun dari compressive fractures. Itu untuk genetik. Jadi sebenarnya secara umum ada 2, tensile dan shear. Lalu untuk originsnya atau proses keterbentukannya bisa dari berbagai macam hal, yaitu dari pendinginan atau cooling yang menghasilkan struktur sitting joint atau columnar joint khas di batuan beku seperti gambar yang di kiri ini. Dan mungkin juga dari uplift, itu dari peristiwa tektonik, terangkatnya basement seperti itu ya, yang mengakibatkan fractures di atas. Lalu dari deformation secara umum, dan juga peristiwa
proses pembentukan sesar ataupun perlipatan yang pasti juga disertai dengan kemunculan fractures, dan sesar sendiri itu merupakan sebuah fractures ya. Dan tentunya untuk fractures pun berasosiasi dengan struktur-struktur lain. Dalam hal ini adalah struktur primer maupun struktur sekunder seperti foliasi untuk struktur sekunder, atau mungkin struktur primer seperti paralaminasi dan lain sebagainya. Itu secara fundamental untuk fractures. Nah, kita masuk ke topik dari bagian pertama. Topik dari bagian pertama yaitu mengenai mekanisme dari deformasi brittle. Berdasarkan mekanisme atau mechanisms, itu terbagi ke dalam 3 bagian untuk deformasi brittle ya. Yang pertama itu adalah granular, yang kedua itu model model kataklasis, dan yang ketiga itu merupakan frictional sliding. Oke, jadi untuk untuk granular, nah bagaimana model granular? Jadi granular itu merupakan granular itu biasa disebut juga deformasi intergranular, jadi deformasi antara butiran satu dengan butiran yang lain. Jadi dapat kita lihat di sini. Nah, bahwasanya granular itu adalah bagaimana caranya si butiran tersebut itu bergeser satu dengan yang lain. Dapat kita pahami bahwa dapat kita amati juga bahwasanya mekanisme granular itu mengalami proses deformasi, translasi, dan juga rotasi ya dari setiap single butiran yang ada. Oke, lalu tentunya granular ini spesifik dialami oleh batuan yang unconsolidated atau batuan yang longgar atau belum jadi solid. Bisa dikatakan juga bukan batuan. Dan kita juga bisa sebut ini sebagai tanah gitu ya, atau tumpukan pasir-pasir lepas seperti itu. Mungkin ada pasir-pasir yang di pantai yang belum terlitifikasi, itu bisa kita katakan sebagai objek dari granular. Very specific untuk batuan yang unconsolidated. Nah, lalu untuk yang kedua itu merupakan kataklasis. Ini kataklasis. Di kataklasis itu sebenarnya sama secara proses. Kataklasis ini sama prosesnya, sama dengan granular, adanya shear di situ, ya pergeseran dari kiri ke kanan. Namun karena memang batuannya sudah solid dan ada sementasi di sini kita anggap, atau ada linking antara butiran satu dengan butiran yang lain. Oleh karena itu dia mengalami bukannya bergeser, tapi dia mengalami cracking, membentuk microfractures di sini, rekan-rekan mini yang antara hubungan satu butiran dengan butiran yang lain seperti gambar yang di sini. Nah, ini yang dikatakan dengan yang dinamakan dengan kataklasis. Oke, dan tentunya kataklasis itu identik dengan adanya pengurangan ukuran butir atau grain size reduction, yang tentunya disertai dengan frictional sliding dan rotasi nantinya. Oke, lalu ini adalah yang ketiga, ini merupakan model dari frictional sliding. Jadi ini sebenarnya secara umum kita sudah bisa ketahui bersama bahwasanya frictional sliding itu merupakan pergeseran pada suatu rekahan yang memiliki gesekan tertentu atau friksi tertentu tanpa disertai dengan terjadinya mekanisme dari deformasi plastik. Jadi purely deformasi brittle ya. Jadi tidak ada plastisitas di situ. Dan tentunya di sini akan terjadi rotasi maupun translasi, bisa at least translasi ya terjadi. Seperti titik ini nih. Awalnya kan ada di sini, dia berpindah ke atas. Sama pun di titik yang di sini, dia dari bawah dia pindah ke atas. Ini merupakan frictional sliding. Nah, dari 3 mekanisme ini kita bisa
kaitkan dengan apa yang terjadi pada batuan. Nah, ini adalah contoh dari sayatan tipis atau dari skala mikroskopis ya, skala mikroskopis dari batuan. Jadi kita bisa lihat ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu merupakan granular flow atau nanti bisa kita sebut sebagai particulate flow. Itu merupakan partikel yang flowing diakibatkan oleh frictional sliding dan rolling atau rotasi belakangan. Rolling itu lebih kenalnya dengan translasi dan rotasi karena dia berpindah tempat dan berpindah orientasi ya. Tentunya juga ini tipikal untuk deformasi pada batuan yang unconsolidated atau material yang unconsolidated seperti pasir pantai atau tanah begitu ya. Nah, ini contohnya adalah di gambar yang sebelah kiri ini. Nah, lalu yang kedua itu adalah kataklastik flow. Oke. Kataklastik flow ini sebenarnya tersusun dari deformasi kataklasis yang tadi kita sempat bahas. Bahwasanya ini terjadi sebenarnya ini kita lihat pada skala sayatan tipis atau mikroskopis. Tetapi pada kenyataannya ini terjadi pada zona yang besar ya, bisa sampai puluhan meter atau puluhan kilometer zona kataklastik. Nah, kita bisa lihat ada kesamaan di sini bahwasanya granular flow dan kataklastik flow itu sama-sama terjadi atau diakibatkan oleh frictional sliding. Kita lihat di granular flow ini dia terdapat frictional sliding dan kataklastik flow pun terdapat frictional sliding. Tentu rotasi pun terjadi juga di dua flow ini. Namun yang sangat signifikan adalah frictional sliding pada granular flow itu adalah sliding antar butir. Jadi butiran ini yang seolah-olah bergeser atau sliding ya, tergeserkan. Sedangkan ketika kita lihat kataklastik flow, frictional sliding itu terjadi pada butiran yang sama. Jadi awalnya di bagian sini ini merupakan satu butir yang sama, yang utuh. Nah, akhirnya dia terpotong dan mengalami sliding di situ. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kataklastik flow itu memiliki microfracturing di butirannya ini. Nah, bisa tersambung, bisa pun tidak begitu kan, seperti yang gambar ini. Dia tidak tersambung, microfracture tidak tersambung ke bagian bawah. Dan juga kataklastik flow ini memiliki pecahan-pecahan butiran yang kecil-kecil seperti ini. Jadi ini kecil-kecil ini diduga atau kemungkinan besar itu terjadi akibat adanya microfractures yang terjadi pada butiran sehingga dia memisahkan butiran satu dengan butiran yang lainnya. Jadi terpisah menjadi ukuran yang lebih kecil gitu. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar yang A dan B. Jadi gambar A ini merupakan gambar pada sayatan tipis batu pasir, ini mengalami microfracturing seperti ini ya. Nah, lalu kita lihat gambar yang B, itu pada batuan metamorf, ini mengalami microfracturing pada mineral kuarsa. Ini mineral kuarsa satu tubuh sebenarnya, bukan tersusun dari beberapa kuarsa. Dan perbedaan warna ini hanya diakibatkan oleh dynamic recrystallization. Oke, berarti tiga hal tadi itu sebenarnya sebagai landasan kita untuk berbicara brittle deformation lebih jauh lagi. Jadi kita masuk ke bagian yang paling utama, yaitu mengenai apa itu fractures. Jadi fractures atau kita kenal sebagai rekahan dalam bahasa Indonesia itu merupakan bidang diskontinuitas yang terjadi pada permukaan bumi tentunya sebagai respon terhadap stres yang bekerja pada suatu objek. Tentu objeknya spesifik ya, objeknya itu pasti objek brittle. Jadi selama ada rekahan berarti objek tersebut bisa dikatakan brittle. Oke. Nah, tentunya terbagi ke dalam dua secara genetik. Tadi ada shear fractures dan ada extension fractures. Nah, kita lihat ini ketika berbicara extension, berarti kita berbicara mengenai strain, berarti kita lebih menitik beratkan kepada perubahan suatu bentuk. Nah, extension fractures kan merupakan pemanjangan ya atau lengthening, nilainya positif. Jadi ini merupakan ada extension fractures dan ada shear fractures.
Oke, dan sebenarnya kalau misalkan berbicara extension fractures, harusnya kita juga berbicara mengenai contraction fractures. Nah, nanti kita bahas apa itu contraction fractures karena itu sangat spesifik. Oke, nah kita berbicara mengenai shear fractures dan extension fractures. Oke, bagaimana pergerakan apa yang dihasilkan shear fractures secara umum? Kita bisa lihat, nah begini. Berbicara mengenai shear fractures berarti berbicara mengenai rekahan yang juga memiliki arah pergeseran ya. Dapat kita lihat di gambar ini merupakan gambar dengan pergeseran ke bawah. Nah, shear fractures ini erat dikaitkan dengan keterbentukan sesar. Jadi bisa dikatakan shear fractures itu sama dengan keterbentukan sesar. Oke, lalu ada extension fractures. Ini terdiri di gambar ini terdiri dari join dan fissure. Bentar saya play dulu. Nah, ini dia untuk join. Nah, ini untuk join. Nah, ini untuk fissure. Jadi fissure terbuka ya. Terlihat ada bukaan dari bagian permukaan seperti ini. Nah, ini merupakan dikatakan sebagai fissure juga. But yang ingin saya titik beratkan, dan mungkin saya tidak catat di dalam slide, bahwasanya rekahan atau fractures terbagi ke dalam dua produk berdasarkan mekanismenya, yaitu adanya sesar dan kekar. Sesar dalam bahasa Inggris disebut sebagai fault, dan kekar dalam bahasa Inggris disebut joint. Nah, ketika kita berbicara mengenai sesar, mengenai fault, pastikan bahwasanya di situ terjadi akibat dominasi dari compressive stress. Oke. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai kekar, mengenai join, itu berarti hal atau produk yang terbentuk akibat dominasi dari tensile stress. Oke ya. Jadi ada dua fractures yang memang secara mekanisme itu terbentuk berbeda. Jadi ada sesar yang terbentuk akibat kompresif stress kuadran 1 kuadran 4 ya kalau di dalam diagram Moore. Sedangkan kekar terbentuk akibat dari tensile stress. Sampai situ saya harap bisa dipahami. Nah, lalu ketika kita bicara kekar, bicara sebuah join, begitu ya. Nah, dibagi ke dalam 3 barang lagi nih, 3 istilah berdasarkan isiannya. Jadi ada vein, itu adalah kekar yang terisi oleh mineral, seperti mineral kuarsa, mineral kalsit, dan sebagainya. Umumnya sih terisi kuarsa atau kalsit. Sedangkan kita juga mengenal mungkin waktu belajar geologi fisik ada istilah dikes dan seal yang berhubungan dengan proses pembentukan batuan beku. Nah, itu juga merupakan sebuah kekar yang kebetulan terisi oleh magma. Dan nantinya isian tersebut menghasilkan batuan beku. Nah, mungkin batuan granitik seperti itu umumnya atau batuan yang lain lah. Nah, dikes itu kan memotong perlapisan ya, konkordan. Sedangkan seal itu relatif sejajar dengan perlapisan atau diskordan. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah fissure. Kita lihat sekarang ini di depan. Jadi fissure itu adalah kekar yang terisi oleh udara atau fluida. Entah air kah, entah minyak kah, begitu ya. Itu yang kita katakan fissure. Dan fissure sebenarnya spesifik kekar yang terbentuk pada permukaan. Jadi walaupun terisi udara, tapi terbentuknya di bawah permukaan bumi begitu ya. Maksudnya di dalam lah, 1 km di dalam. Itu orang-orang lebih senang menyebutnya sebagai joints atau open fractures, bukan sebagai fissure, karena fissure spesifik di permukaan, seperti gambar yang ini. Dia terbuka di permukaan. Oke, saya harap bisa memahami. Jadi nanti akan ada pertanyaan mengenai fissure, vein, dan dike, itu sudah akan bingung mudah-mudahan. Oke, nah ini dia. Ini merupakan salah satu contoh penerapan produk-produk fractures pada batuan. Jadi ini balok, ini kita anggap sebuah balok batuan ya. Dan tentunya ini bidang 3 dimensi.
saya akan flashback sedikit ketika kita berbicara bidang 3 dimensi. Tentunya kita berbicara mengenai satu sumbu vertikal dan dua sumbu horizontal. Ingat ada dua sumbu horizontal yaitu utara selatan dan barat timur. Lalu ketika vertikal itu kan ada atas dan bawah ya, ada up and down begitu. Nah, pada gambaran ini, pada gambar batuan yang ini, kebetulan sigma 1 atau principal maximum stress itu berada pada sumbu vertikal, sedangkan principal minimum stress itu sigma 3 dan sigma 2 itu berada pada sumbu horizontal. Bisa kita lihat bahwasanya shear fractures itu akan menghasilkan sebuah sesar yang memiliki bentukan seperti ini. Ketika sigma 1 berada pada vertikal ya, pada arah vertikal. Dan tentunya kita bisa lihat sama-sama, bisa kita ketahui sama-sama bahwasanya shear fractures ini memiliki arah seperti inilah kurang lebih. Dan belakangan kita sebut ini sebagai normal fault. Dan tentunya kita tahu di sini kan ada titik pusat ini. Dan bidang shear fractures ini tarik atas ya. Dan sigma 1 itu sudutnya tidak akan pernah lebih dari 30 derajat. Ya. Nah, ini selalu begini. Ini juga sama ke bagian sini. Ini ya, 30 derajat. Nah, ini relatif 20 sampai 30 derajat lah sudut ini. Yang ini dinamakan sebagai sudut geser dalam. Nah, itu untuk shear fractures ya. Dan yang kedua, kita melihat di sini ada juga fitur-fitur dari extension fractures. Seperti join. Nih, kita lihat join di sini. Vein yang ini ya, vein yang ini biru, yang hitam ini juga vein. Di sini ada fissure juga. Nah, fissure ini cenderung atau spesifik rekahan atau kekar yang terbentuk di permukaan seperti itu. Nah, ini terisi apa? Ya mungkin karena kosongan gitu, kita bisa saja bilang kekar ini terisi oleh udara begitu ya. Terisi oleh oksigen atau CO2 seperti itu. Sedangkan si vein ini kita tanggap terisi oleh kuarsa atau kalsit. Nah, yang menarik di sini adalah bisa kita lihat bahwasanya semua produk extensional fractures itu memiliki bidang yang tegak lurus terhadap sigma 3. Oke, dia akan memiliki gambar vertikal nih. Arahnya vertikal karena sigma 3-nya berasal dari sini, dari horizontal ya. Jadi selalu tegak lurus antara sigma 3 dengan bidang extensional fractures. Satu lagi, ada produk dari kontraksional atau contraction fractures, yaitu dinamakan stylolit. Ini dia stylolit. Stylolit ini adalah bidang produk struktur spesifik pada batu gamping akibat dari pressure solution. Nah, batu gamping ini singkat cerita dia ditekan karena sigma 1 berada di vertikal, jadi ditekan dari atas dan dari bawah. Akhirnya di sini mengalami tekanan lokal ya, karena batu gamping itu kan unsurnya CaCO3 dan sangat mudah larut oleh air H2O. Jadi di sini mungkin material gamping pada zona yang konsentrasi stresnya tinggi itu akan mengalami perubahan atau mengalami pelarutan yang tadinya dalam bentuk padat bisa menjadi bentuk cair atau gas, yang tentunya akan ada pengurangan volume batuan yang kita bisa bilang sebagai contraction fracture belakangan, atau rekahan yang mengakibatkan pengurangan atau pengurangan volume atau pemendekan. Oke, nah kita coba bahas. Nah, ini lagi kan ada istilah tensile fractures. Nah, oke lah. Tensile fractures itu memang beda ya dengan extensional fractures. Jadi, tensile fractures itu spesifik keterbentukan suatu kekar. Oke. Karena tadi saya sudah katakan di awal bahwasanya sesar itu identik dengan kompresif, sedangkan kekar itu identik dengan tensile. Oke, jadi ada beberapa mode dalam fractures. Karena ada 4 mode, jadi ada mode 1 ini mode tensile fractures atau opening. Mode kedua itu ada mode shear fractures, mode 3 juga ada shear fractures, dan mode keempat itu merupakan
compressive fractures atau contractional fractures secara strain. Seperti apa modelnya? Jadi ini adalah model dari tensile fractures yang kita sebut juga sebagai opening mode. Jadi dia memiliki bentukan dan menghasilkan rekahan tegak lurus terhadap sigma 3 tentunya ya. Jadi sigma 3 dalam hal ini tensile kan berarti menarik ke kiri dan ke kanan, dan walhasil menghasilkan sebuah bidang rekahan yang dikatakan sebagai join, atau ketika terisi oleh mineral kalsit atau kuarsa dinamakan sebagai sebuah vein. Nah, kita bisa lihat contoh vein di bawah ini ya, gambar bawah ini. Ini memiliki arah yang paralel gitu ya dengan pulpen, indikatornya pulpen. Jadi bisa kita katakan juga mungkin keterbentukannya karena ada sigma 3 di sini dan di sini. Cara awam. Oke ya, saya rasa mudah untuk dipahami untuk tensile fracture. Nah, ini yang kedua itu adalah shear fractures. Jadi ini merupakan bisa dikatakan pembentukan sebuah sesar. Tadi saya sudah sempat singgung bahwasanya sudut geser dalamnya itu maksimal 20-30, dan ketika kita memberikan tegasan dari sini, jadi kalau untuk shear fractures itu identik dengan dari mana arah stres utama atau stres maksimum. Sedangkan ketika tensile fractures, dari mana arah sigma 3-nya ya, atau minimum stress, principal minimum stress. Nah, ini sigma 1-nya kita anggap dari vertikal. Nah, membentuk set 1 dan set 2 ini berpasangan. Ini bisa kita katakan bidang rekahannya. Dan tentunya bidang rekahannya baik set 1 dan set 2 itu tidak akan memiliki bidang yang lebih besar daripada 30 derajat dari arah sigma 1. Nah, ini salah satu contoh dari ini nih. Salah satu contoh dari sesar. Kita lihat. Nah, ini kan bidangnya seperti ini. Harusnya dia menerus ke bagian sini. Tapi dia tidak menerus tapi dia malah melengkung ke bawah. Bisa kita katakan bahwasanya ini terjadi model sesar yang relatif, yang bagian kanan ini bergerak seperti ini ya. Tentunya mungkin kita bisa bilang juga bahwasanya sigma 1 ini berasal dari arah sini lah kalau lebih. Karena sudut antara bidang rekahannya dan bidang sigma 1-nya ini mungkin tidak lebih dari 30 derajat. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, terkait dengan mode shear fractures-nya, ini ada mode 2 dan mode 3. Bahwasanya ketika kita bicara mode 2 itu dinamakan sebagai sliding seperti ini. Jadi ada keterbentukan oleh translasi dari dinding samping yang sejajar dengan permukaan rekahan. Lalu yang mode ketiga itu merupakan tearing. Jadi seperti ini ya. Jadi adanya melibatkan translasi dan juga rotasi pada dinding dan membentuk seperti gunting. Tentunya kenapa ada perbedaan seperti ini dipengaruhi oleh besaran sigma 1 dan sigma 3. Nanti kita akan bahas di fracture mechanism. Nah, tentu selain itu juga ada istilahnya namanya hybrid fractures. Ini nah, hybrid fractures atau mixed mode fractures. Ini merupakan fractures yang terjadi atau yang terbentuk akibat adanya shear movement atau pergerakan shear, tapi juga disertai dengan tensile opening. Jadi perpaduan antara mode 1 dan mode 3 lah taruhlah, atau mode 1 dengan mode 2. Seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini dia. Ini adalah contoh dari fractures dan cellulite. Kita bahas dulu yang hybrid. Nah, ini yang hybrid akan membentuk sebuah sesar, sebuah N-echelon vein ya, dengan arah pergerakan tertentu. Jadi dia memiliki produk dari shear, dia ada geserannya, tapi juga dia memiliki isian atau memiliki rekahan. Nah, sebentar. Sebenarnya saya ada juga untuk menunjukkan sebuah model dari ini ya. Jadi mudah-mudahan saya harap bisa dilihat ya. Jadi kita bisa melihat ini merupakan model dari
vein. Nah, seperti ini. Jadi dia ada pergerakan. Nah, pergerakan relatif menganan begitu. Tapi ada tensilenya dan ada kompresifnya. Jadi kompresifnya tentunya lebih cenderung ke arah sini ya. Kita bisa lihat ke arah sini dan dari sini, dan extensionnya tensilenya itu memiliki ke arah sini seperti mouse saya dan ke arah sini ya. Walhasil menghasilkan bentukan seperti ini yang dinamakan sebagai N-echelon fractures. Oke, kita lanjut ke slide. Ini saya temukan N-echelon fractures yang ini dan yang ini. Yang ini memang sesuai textbook. Itu untuk N-echelon fractures atau yang hybrid fractures. Nah, untuk yang stylolite, nah ini bentukannya seperti ini rekan-rekan semua. Jadi kita bisa anggap bidang rekahannya seperti ini. Dan ini ada yang bagian menonjol ke atas, di sini ada menonjol ke bawah. Ini kita namakan sebagai amplitude ya. Dan tentunya tonjolan ini, tonjolan-tonjolan ini tentunya memiliki arah yang paralel terhadap sigma 1. Jadi kita tahu ada garisnya di sini kan. Ini ininya di sini. Berarti sigma 1-nya itu somehow dari sini dan dari sini. Begitu. Ini juga sama stylolite. Nah, bagaimana prosesnya stylolite terjadi? Kita lihat pada gambar ini. Jadi, stylolite itu terjadi akibat pressure solution dan crystal plasticity. Jadi, anggaplah ini sebuah bidang pressure solution atau sebuah batu gamping yang memiliki pola seperti ini dan seperti ini. Lalu di bagian sini, di bagian garis yang ditandai ini merupakan zone dari pressure solution. Dia menekan ke kanan, di bagian sini menekan ke kiri, bertabrakan. Walhasil di bagian sini akhirnya mengalami konsentrasi stres yang banyak, yang akhirnya panas ataupun adanya pengumpulan air di sana, mengakibatkan perubahan bentuk fisik darinya padat menjadi cair ataupun gas. Dan akhirnya seperti ini. Gambar yang kiri. Adanya diskontinuitas kan ya? Kita lihat dari sini. Dia terpotong tiba-tiba ada di sini. Sama juga dari sini, tiba-tiba terpotong ada di sini. Nah, ini merupakan proses keterbentukan dari stylolite. Ini saya tidak akan lama juga. Jadi ini adalah butiran bersinggungan dengan butiran lain yang menghasilkan stres di sini. Lalu dari sini akhirnya mengalami proses diagenetik, perubahan dari bentuk padat menjadi bentuk cair atau gas. Dan tentunya setelah itu dia bergeser ke samping-samping yang dikatakan sebagai proses difusi, perpindahan atau peristiwa mengalirnya zat yang ada dalam suatu larutan. Oke, nah, ini merupakan eksperimental dari deformation structures. Yang perlu kita ketahui dari gambar ini adalah ruang lingkupnya. Jadi ini adalah hubungan dari structural styles antara brittle ductile, dan ductile. Nah, pada pembahasan kita di pekan ini, kita akan fokus kita membahas ke bagian sini ya. Nah, ini dia. Oke. Perhatikan rekan-rekan baik-baik. Ini ada keterangan extension dan contraction, berarti di sini adanya lengthening, di sini adanya shortening, oke. Nah, kita lihat juga di bagian bawahnya. Itu yang bagian kiri itu merupakan extension fractures dan bagian kanan itu merupakan shear fractures. Jadi kita anggap di sini extension fractures berarti tidak ada nilai stres yang positif ya. Atau ada positif tapi dikit, atau sigma 3-nya itu lebih dominan. Nah, gambar A ini sigma 3-nya menarik ke atas dan ke bawah. Tentu bidang rekahannya itu membentuk tegak lurus terhadap sigma 3 menjadi bentukan seperti ini horizontal. Lalu untuk sigma 1, untuk yang gambar B, ini sigma 3-nya kita asumsikan di bagian kiri dan kanan ya. Dan akhirnya membentuk rekahan seperti ini. Dan karena selain tegak lurus dengan sigma 3, tentunya bidang kekar itu atau vein itu cenderung memiliki arah yang paralel terhadap sigma 1. Gitu. Nah, ini adalah model dari reologinya. Saya rasa kalian sudah cukup paham untuk membaca ini karena sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya.
Jadi batuan ini akan mengalami fail. Jadi kalau misalkan saya bilang fail, berarti itu mengalami sebuah rekahan ya. Ini awal keterbentukan sebuah rekahan. Ketika melewati rupture point atau yield strength yang kita tahu pekan lalu itu sebagai yield strength, bisa samakan dengan rupture strength pada kondisi brittle. Nah, sudah melewati rupture strength, ini dia batuan itu akan fail dan terbentuk rekahan. Jadi stresnya pun akan drop. Strain pun tidak akan bertambah. Nah, untuk shear fractures sudah sampai ke yield point-nya, itu mungkin harus sampai ke rupture point-nya dulu, baru dia akan fail juga begitu. Nah, lebih seperti ini. Nah, ini kita lihat bahwasanya sigma 1 dari arah horizontal itu menghasilkan bentukan sesar seperti sesar naik begitu ya. Sedangkan sigma 1 dari arah vertikal itu menghasilkan bentukan seperti sesar normal. Tentunya akan berbeda. Arah sigma 1 dan arah sigma 3 itu menentukan juga jenis sesarnya nanti. Nah, ini dia. Jadi secara umum struktur discontinue itu pasti terkait dengan sesar dan kekar. Nah, untuk sesar itu by definition itu merupakan bidang diskontinuitas di mana satu blok tersebut telah melewati blok lainnya atau mengalami displacement atau disposisi bisa kita kenal. Sedangkan join itu merupakan bidang diskontinuitas di mana sebuah blok batuan atau balok batuan itu bergerak terpisah, seolah divergen begitu. Ada konstruktif di sana, tapi tidak saling tergelincir. Jadi tidak melewati blok satu dengan yang lain. Lapisan batuan bisa tetap lurus seperti itu, walaupun di tengah-tengahnya terisi oleh sesuatu. Oke. Nah, ini merupakan contoh fissure ya. Jadi ini kita lihat di permukaan ada bidang rekahan di sini. Nah, ini merupakan salah satu contoh fissure. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya tanya, ini fissurnya terisi oleh apa? Mayoritas rekan-rekan kalian itu tidak bisa menjawab. Nah, tentunya kalau lihat gambaran seperti ini kita sudah bisa jelas ya, bilang aja fissurnya ini terisi oleh udara begitu. Atau kita katakan kosong begitu kan. Oke, sekian untuk pemaparan bagian pertama mengenai brittle deformation mechanism atau mekanisme deformasi brittle. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.